Selamat datang di channel ini, tempat para pemirsa semuanya mendapatkan berbagai informasi menarik yang terjadi. Ya pemirsa, baru saja selesai rilis yang disampaikan oleh pihak KPK, disampaikan langsung oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian juga kita tahu bahwa tadi dari hasilnya adalah KPK resmi menahan Sekretaris Jenderal PDIP yakni Hasto Kristianto sebagai tersangka atas penetapan perintangan penyidikan dalam kasus dugaan suap PAW atau pergantian antar waktu Harun Masiku pemirsa. Dan tadi juga kita sudah melihat bahwa dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan oleh pihak KPK, Hasto tampak digiring oleh petugas KPK. Tadi hanya sebentar saja masuk ke dalam ruangan konferensi pers, nampak dengan mengenakan rompi berwarna orange khas tahanan KPK dengan tangan terborgol pemirsa. Sementara itu untuk kondisi di ruangan konferensi pers ini baru saja selesai pemirsa, konferensi pers dilakukan. Bagaimana kemudian dengan kondisi situasi yang ada di luar gedung Merah Putih KPK? Tampak di bagian bawah sebelah kanan layar Anda pemirsa, tampaknya dari jajaran pihak kepolisian ataupun keamanan setempat ini tengah melakukan pengamanan di kawasan gedung Merah Putih KPK. Seperti yang kita tahu bahwa dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Untuk kemudian nanti dari pihak KPK juga masih akan melakukan pemanggilan dan juga pemeriksaan terkait dengan kasus ini. Sementara itu kita tahu pemirsa bahwa dari kasus Harun Masiku yang sudah berjalan cukup lama sekali, hampir 4 tahun lamanya masih menantikan di mana jejak dari Harun Masiku, akan tetapi keterlibatan dari Hasto Kristianto ini dinyatakan oleh KPK di mana dengan statusnya yang sudah resmi sebagai tersangka pemirsa. Kita lihat dari layar nampak awak media berusaha mendapatkan gambar yang terbaik untuk Anda pemirsa, tentunya dari jurnalis Berita 1. Di depan gedung Merah Putih KPK, apakah kemudian dari tahanan Hasto Kristianto akan keluar dan dibawa? Untuk proses pengamanan di depan gedung Merah Putih KPK tampak diamankan oleh jajaran pihak kepolisian. Sementara untuk awak media yang senantiasa menanti, nampak cukup padat sekali untuk mendapatkan gambar terbaik. Selamat datang di channel ini. Di sini, kalian akan menemukan berbagai konten menarik, mulai dari cerita seru, tips dan trik, eksplorasi dunia, atau lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Yuk, langsung aja tonton video kali ini dan selamat menikmati. Judul, Intrik di balik penahanan Hasto Kristianto. Di balik jeruji besi ruang tahanan KPK, Hasto Kristianto duduk dengan wajah tenang, meski di dalam hatinya berkecamuk banyak pertanyaan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu tahu bahwa apa yang terjadi bukan sekadar kasus hukum biasa, melainkan sebuah permainan politik tingkat tinggi yang melibatkan banyak aktor berkepentingan. Semuanya bermula saat pemilu 2024 berakhir dengan kemenangan tipis bagi calon presiden yang didukung oleh pemerintahan petahana. Hasto dan partainya, yang saat itu menjadi oposisi internal, semakin vokal mengkritik arah kebijakan negara, terutama terkait kebijakan ekonomi dan supremasi hukum. Pidato-pidato politiknya yang tajam membuat banyak pihak merasa terancam, terutama kelompok yang ingin mempertahankan pengaruh mereka pasca pemerintahan Jokowi. Desember tahun 2024, situasi semakin panas ketika KPK tiba-tiba menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan terkait buronan Harun Masiku. Sejumlah elit politik di lingkaran kekuasaan diduga mulai merasa gerah dengan perlawanan Hasto yang dianggap bisa menggoyang stabilitas mereka. Spekulasi pun berkembang bahwa penahanan ini tidak murni penegakan hukum, tetapi juga bagian dari strategi politik untuk melemahkan oposisi menjelang pemilu daerah 2025.
Sejumlah pengamat politik bahkan menyebut bahwa ada tekanan dari kelompok tertentu agar KPK mempercepat proses hukum terhadap Hasto. Di dalam rapat tertutup partainya, para petinggi PDI Perjuangan mulai membahas kemungkinan adanya tangan-tangan tak terlihat yang bermain dalam kasus ini. Beberapa menyebut adanya peran dari lingkaran kekuasaan lama yang ingin mengamankan posisi mereka dengan menyingkirkan tokoh-tokoh berpengaruh. Sumber internal partai mengungkapkan bahwa ada upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu krusial lainnya, seperti dugaan korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh pemerintahan. Sementara itu, dari dalam tahanan, Hasto tetap bersikeras bahwa dirinya dijebak. Dalam sebuah wawancara singkat dengan media sebelum ditahan, ia mengatakan, ini bukan sekadar soal hukum. Ada kepentingan besar yang ingin mengamputasi perlawanan politik kami. Tapi sejarah akan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Beberapa pendukungnya bahkan mengaitkan kasus ini dengan skenario besar untuk meminggirkan PDI Perjuangan dalam peta politik nasional. Namun, pertanyaannya tetap menggantung, apakah ini benar-benar langkah hukum murni, atau hanya bagian dari strategi besar untuk mengendalikan dinamika politik di negeri ini. Seiring waktu, kebenaran mungkin akan terungkap, atau justru terkubur lebih dalam labirin kekuasaan yang semakin kompleks. Babak baru dalam intrik politik. Di luar tahanan, pergerakan politik semakin dinamis. Para loyalis Hasto mulai menggalang dukungan dengan menggelar aksi massa di berbagai kota besar. Mereka menuntut transparansi dalam proses hukum yang dijalani Hasto serta mengungkap dugaan adanya konspirasi politik yang melatar belakangi kasus tersebut. Sementara itu, dalam lingkaran kekuasaan, beberapa tokoh politik senior mulai bergerak untuk memastikan bahwa dampak dari penahanan Hasto tetap terkendali. Sejumlah negosiasi rahasia terjadi di balik layar, membahas kemungkinan kompromi politik agar ketegangan ini tidak semakin membesar. Di tengah situasi yang semakin memanas, sebuah bocoran dokumen rahasia tiba-tiba muncul di media sosial. Dokumen tersebut diduga berisi bukti komunikasi antara pejabat tinggi dan pihak KPK yang mengindikasikan adanya intervensi politik dalam kasus Hasto. Publik pun semakin terpecah, dengan sebagian mendukung investigasi lebih lanjut dan sebagian lagi menganggap ini hanya manuver politik oposisi. Namun, pertanyaan terbesar tetap belum terjawab, siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Dan apakah Hasto akan mampu membuktikan bahwa dirinya hanyalah korban dari permainan kekuasaan yang lebih besar? Bayangan mantan penguasa. Di balik semua ini, ada satu sosok yang terus diperbincangkan dalam lingkaran politik, seorang mantan pemimpin yang kekuasaannya masih mencengkeram berbagai aspek pemerintahan. Pria yang pernah menjadi orang nomor satu di negeri ini disebut-sebut masih memiliki pengaruh besar di berbagai lembaga, termasuk KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Namanya jarang disebut secara langsung, namun jejaknya begitu kentara dalam setiap peristiwa politik besar yang terjadi pasca pemilu. Orang ini dikenal sebagai seorang ahli strategi, dengan jaringan yang luas hingga ke kalangan bisnis dan militer. Dialah yang diduga berada di balik tekanan terhadap Hasto, memastikan agar lawan-lawannya tidak mendapat celah untuk bangkit. Hasto hanya batu kecil di jalan mereka, ujar seorang analis politik senior. Target utama mereka adalah mengamankan peta politik 5 hingga 10 tahun ke depan. Di ruang rapat tertutup, sekutu-sekutu mantan penguasa ini terus menyusun strategi. Mereka tidak hanya ingin menyingkirkan Hasto, tetapi juga mengontrol arah kebijakan partainya agar tidak mengganggu stabilitas pemerintahan saat ini. Beberapa tokoh partai mulai mendapat tekanan, sementara yang lain mulai bernegosiasi untuk menyelamatkan diri. Dengan begitu banyak kepentingan yang bertarung di belakang layar, Hasto harus bersiap menghadapi lebih dari sekadar proses hukum. Ia sedang berhadapan dengan kekuatan lama yang enggan melepaskan cengkeramannya atas negeri ini. Apakah ia mampu bertahan, atau akankah ia menjadi korban berikutnya dalam permainan kekuasaan ini? Kata penutup, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten seru lainnya. Jangan ragu untuk share video ini ke teman-teman kalian juga. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat!